Dan pemirsa kita akan mengupdate informasi terkait kebijakan kenaikan PBBP 2 oleh Bupati Pati Pak Sudewo ini. Kita terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi. Selamat sore Pak Lutfi. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Baik, dengan saya di studio Pak Lutfi, terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Lutfi, saya langsung saja. Jadi seperti apa pengecekan mungkin dari Pemprov Gubernur Jawa Tengah terkait kekisruhan yang terjadi? Bagaimana duduk perkaranya sebenarnya? Yang pertama kita akan menggunakan amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 2014, di mana tentang Undang-Undang Pemerintah Daerah. Fungsi gubernur adalah melakukan pengawasan dan koordinasi. Saya sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Pati yang intinya mempertimbangkan situasi wilayah kita untuk meninjau ulang dari kenaikan PBB yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, menggunakan komunikasi publik. Jadi kita melakukan komunikasi publik agar tidak terjadi resisten terkait dengan ini. Mungkin yang lebih arif dan bijaksana agar nantinya kebijakan daripada Bupati Pati untuk disesuaikan dengan kebijakan publik yang sekarang berkembang. Kemudian yang kedua, kita juga melaksanakan amanat undang-undang di mana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Maka secara tidak langsung kita sudah melakukan verifikasi terkait dengan kenaikan PBB itu sendiri. Kita dengan Biro Hukum, dengan stakeholder yang ada di Pemprov, sudah mengambil suatu rumusan dan sudah kita berikan sejak tanggal 22 April yang kemarin. Di antaranya satu, bahwa dalam hal menaikkan PBB harus mempertimbangkan daripada kajian komprehensif akademisi. Apakah itu sudah dilaksanakan? Kemudian yang kedua, dalam hal menaikkan PBB harus mempertimbangkan kemampuan daerah. Sedangkan yang ketiga, dalam hal menaikkan PBB harus mempertimbangkan tidak boleh memberatkan masyarakat. 3 kompartemen ini sudah saya berikan ke sana kepada Bupati untuk diambil suatu kebijakan. Sedangkan di lapangan berkembang beda karena ada beberapa faktor yang nanti harus kita dalami bersama-sama. Contoh misalnya, hari ini terjadi adanya perkembangan situasi untuk di Kabupaten Pati. Maka secara tidak langsung Bupati sudah saya perintahkan untuk segera melakukan komunikasi publik dengan seluruh masyarakat wilayah Pati. Sehingga pada saatnya nanti tidak terjadi adanya sumbatan terkait dengan kebijakan itu sendiri. Demikian Pak. Baik, Pak Gubernur, artinya kebijakan ini sebelum kemudian ramai dan mendapat penolakan banyak pihak termasuk warga Pati begitu, ini belum dikomunikasikankah dengan Pemprov Jawa Tengah atau seperti apa? Nah itu yang kami sesali, artinya apakah Bupati itu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Apakah seluruh masyarakat sudah mewakili daripada pendapat masyarakat terkait dengan kenaikan daripada PBB itu sendiri? Apakah Pemda Pati sudah melakukan suatu kajian secara mendalam terkait dengan PBB itu sendiri? Ini yang perlu kita dalami sehingga aspek-aspek ini menjadi tolak ukur sehingga masyarakat kita tidak ada di public complaint. Mungkin analisa kami sebagaimana disampaikan oleh Bupati benar bahwa dia menaikkan PBB untuk apa? Untuk menaikkan APBD, untuk menaikkan PAD. PAD untuk apa? Untuk membangun infrastruktur. Tetapi prinsip itu tidak boleh dilaksanakan selama itu membebani masyarakat. Sehingga saya perintahkan untuk segera melakukan suatu revisi. Kalau perlu dilakukan kajian ulang. Demikian Pak. Baik, saya ini penegasan lagi. Ini mungkin ditonton oleh warga Pati Pak Gubernur. Jadi artinya kebijakan ini masih akan ditinjau ulang. Tidak akan diterapkan, diimplementasikan ya? Itu nanti tergantung pemerintah Pati dengan Forkominda yang ada. Artinya kita sebagai gubernur fungsinya kan hanya sifatnya koordinasi dan pengawasan. Ini sudah saya perintahkan Biro Hukum kita ke sana, kemudian inspektorat juga saya suruhkan ke sana untuk melakukan kajian ulang terkait adanya kebijakan Bupati yang semacam ini. Termasuk dari Kementerian Mendagri, juga Inspektorat Kementerian Mendagri juga sudah turun ke sana untuk melakukan kajian. Tetapi prinsip yang tidak kalah pentingnya Pak, ini harus segera dikomunikasikan dan diambil suatu kebijakan oleh seorang bupati. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian Mas. Tapi kalau bisa sedikit dikonkretkan Pak Gubernur, apa saja rekomendasi terhadap Pak Bupati Pati terkait kebijakan ini agar tidak menimbulkan polemik? Kalau saran saya segera diturunkan, kalau perlu kenaikan itu harus ditinjau ulang, kalau perlu tidak usah dinaikkan. Karena apa? Pertimbangan saya yang paling pokok, di tempat kita inflasinya lagi tinggi.
Jadi Jawa Tengah itu inflasi 2,5%, di Pati 3,05%. Artinya tidak elok kalau hari ini harus dinaikkan. Demikian, Mas. Baik, saran Pak Gubernur kalau bisa tidak naik begitu ya, malah diturunkan. Terima kasih banyak Pak Gubernur atas informasi yang disampaikan. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore. Sore. Dan pemirsa, kita juga akan membahas hal ini dengan pengamat kebijakan publik. Sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Ahmad Nur Hidayat. Pak Ahmad, selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Ahmad, nampaknya Anda juga tadi menyimak pembahasan kita dengan Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi. Seperti apa pendapat Anda dulu berkaitan dengan kebijakan ini? Ya, saya kira kita perlu melihatnya secara komprehensif ya. Memang saat ini diakui oleh banyak pemerintah daerah, terutama di level bupati, mereka itu tidak bisa merealisasikan janji-janji kampanyenya hasil pilkada kemarin. Kenapa? Karena mereka kaget-kaget tidak ada dana yang bisa mereka olah dalam arti berikan layanan publik di luar dari yang rutin. Kalau yang rutin belanja pegawai tentunya sudah direncanakan, tetapi yang sifatnya adalah menuntaskan janji-janji politik mereka kepala daerah ini, itu mereka tidak punya kemewahan dana untuk itu, sehingga para pemimpin di daerah itu berputar otak mencari cara bagaimana mereka bisa mendapatkan PAD daerah yang kemudian disalurkanlah kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik ataupun penguatan infrastruktur, tetapi mereka merasa bingung, dan saya kira ini fenomena terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, Mas, karena mereka ingin bagaimana daerahnya punya PAD yang kuat sehingga bisa memberikan layanan publik yang komprehensif gitu kepada masyarakatnya. Dan apa yang dilakukan oleh Bupati Pati ini adalah menurut saya satu langkah yang terlalu agresif. Memang meningkatkan PBB 250%, iya itu akan meningkatkan PAD. Tetapi kalau kita melihat dalam konteksnya memang akan banyak protes. Dan sebetulnya yang kalau kita lihat tadi banyak penduduk juga sebetulnya tidak berkeberatan untuk dinaikkan PBB-nya. Karena apa? Penduduk juga merasa PBB itu sesuatu hal yang bisa menguntungkan aset mereka. Kenapa? Karena PBB itu hitungannya dari NJOP, nilai jual objek pajaknya. Ketika terjadi kenaikan nilai jual objek pajak, ya otomatis PBB-nya akan tinggi yang didapatkan oleh pemerintah daerah. Jadi sebenarnya ini adalah satu kebijakan yang win-win sebetulnya. Masyarakat yang memiliki tanah dihargai tanahnya dengan NJOP yang tinggi, tetapi kemudian NJOP itu dikalikan faktor pengalinya sehingga PBB yang dibayarkan oleh masyarakat menjadi meningkat. Cuman persoalannya adalah apakah 250% itu bukankah terlalu tinggi yang kemudian diprotes oleh masyarakat Pati. Kalau seandainya kenaikannya bisa didiskusikan dengan masyarakat, dirembukan barang tidak hanya dengan aparatur pemerintah daerah seperti di level camat yang tadi diberitakan, tetapi juga mengajak dialog dengan berbagai stakeholder di daerah, kemudian ditetapkanlah angka berapa yang pas, yang kira-kira tidak membebankan masyarakat di daerah. Baik, berarti saya kira apa yang terjadi. Berarti yang Anda lihat adalah sebenarnya kenaikan PBB ini adalah hal yang lumrah ditempuh oleh seorang kepala daerah begitu ya, untuk meningkatkan PAD di daerah, namun angkanya yang terlalu tinggi dan juga sosialisasi yang kurang, begitu ya? Angka dan sosialisasi yang kurang, serta ini juga harus perlu digarisbawahi bahwa pemerintah daerah dengan undang-undang HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, itu memang diberikan kewenangan untuk menetapkan sejumlah aturan pajak yang dimana pajaknya itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, ini yang prinsip dikembalikan lagi kepada masyarakat, saya kira ini yang belum disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat seolah-olah mengalami satu penolakan karena seolah-olah ini penarikan pajak yang kemudian ujung-ujungnya tidak terkait dengan kesejahteraan mereka. Tidak. Kenaikan pajak itu diatur oleh undang-undang HKPD itu untuk meningkatkan kemampuan daerah supaya daerah lebih memberikan layanan kepada masyarakat. Mungkin yang tadinya infrastrukturnya rusak sekarang akan menjadi lebih baik. Cuman harus diingat ya Mas, bahwa ini hampir semua bupati mengeluhkan bahwa NJOP atau tanah yang ada di daerah mereka itu udah 14 tahun, bahkan ada yang 25 tahun itu tidak pernah mengalami kenaikan. Dan saya kira ini yang dirugikan juga oleh masyarakat setempat, karena harga nilai tanahnya, Anda bayangkan kalau tanah di Jakarta dan kota-kota besar itu setiap tahun aja udah kenaikan 10%. Nah, ini ada di daerah
selama 25 tahun NJOP-nya tidak naik. Nah, saya kira memang ini ada momentum untuk menaikkan NJOP, sekaligus sebetulnya ingin menaikkan PBB-nya sehingga pajak PAD daerahnya akan kuat. Tapi sekali lagi, ini nggak akan bisa sukses. Niat baik ini tidak akan bisa sukses kalau tidak dengan transparan dan tidak dengan dialog begitu. Oke, baik. Intinya adalah dua, harus transparan dan juga dialog. Tadi penting juga soal edukasi mengenai NJOP itu ya. Terima kasih Pak Amatur sudah bersedia memberikan pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore Pak Amatur, selamat sore, salam sehat. Terima kasih.